Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sama-sama kita taati, yang terhormat para pengasuh, wabil khusus Romo Yai Hamzawi, yang saya hormati para murabbi, para musyrif, dan juga adik-adik mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, lalu disambung dengan membaca al-aurat dan juga membaca al-wirdul latif. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para adik-adik mahasantri rahimakumullah, alhamdulillah, dari beberapa yang berada di masjid ini masih ada yang hidup, masih ada yang melek. Karena ada yang pura-pura melek, ada yang benar-benar tidur. Kalau yang pura-pura melek itu sesungguhnya tidur tapi berusaha untuk melek. Tapi kalau yang benar-benar tidur itu dengan pose yang bermacam-macam, sehingga kadang-kadang kalau subuh ini terasa di semacam kamp pengungsian. Ala kulli hal, sebagaimana rutinitas kita di setiap Selasa ba'da subuh, ini adalah agendanya adalah al-irsyadat dari para pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Dan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-8 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjemah makna dari hadis ini adalah diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mereka senantiasa mendirikan salat dan menunaikan, melaksanakan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali bihaqqil Islam, yaitu dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan amal mereka ini mutlak menjadi tanggung jawab Allah, dan ini hisab mereka 'ala Allah. Ya, hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai sabdanya dengan umirtu an uqatilan nas.
aku diperintah agar memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini harus kita pahami secara tepat. Jangan sampai hanya melihat zahir teksnya lalu kemudian menyimpulkan bahwa agama Islam itu adalah agama perang. Karena kalau kita lihat dari aspek sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendapatkan wahyu diangkat sebagai nabi dan rasul, ini beliau berada di Makkah. Maka kurang lebih selama 13 tahun ini periode Makkah. Ketika periode Makkah, Rasulullah itu disakiti, ya pokoknya oleh orang-orang musyrikin Makkah ketika itu. Rasulullah ini mengalami sesuatu yang luar biasa, permusuhan yang luar biasa. Dakwanya dihalang-halangi, diboikot, bahkan sampai hendak dibunuh oleh orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Tapi ketika itu tidak lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung perang, karena memang kondisinya ketika itu ini masih penguatan secara akidah dan jumlah umat Islam ini masih belum banyak. Baru kemudian ketika periode Madinah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah, disitulah kemudian turun ayat dalam surah Al-Hajj ayat 39, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Al-ayah. Jadi ayat ini adalah izin dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Tetapi perang di sini, sebagaimana dalam ayat Al-Hajj ayat 39 ini, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan untuk melakukan perlawanan perang itu dalam kondisi dizalimi. Dan umat Islam ketika itu memang luar biasa sudah dizalimi, bahkan sudah diusir dari Makkah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Maka disinilah kemudian ketika periode Madinah inilah maka mulailah ada perlawanan kepada orang-orang musyrikin untuk berperang. Maka dari itu pemahaman hadis ini terkait dengan umirtu an uqatilan nas ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ketauhidan, untuk menyampaikan agama Islam, agar orang-orang itu betul-betul bersyahadat lalu menunaikan salat dan zakat. Ini menunjukkan satu keseriusan yang luar biasa. Makanya bahasanya menggunakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, lanjutannya ini juga ketika Rasulullah menyampaikan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, maka ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, kita ini sesungguhnya kalau Rasulullah diutus oleh Allah, maka sesungguhnya ini kita juga memiliki kewajiban agar mendakwahkan Islam, mengajak orang untuk masuk Islam, atau kalau sudah Islam maka mengajak orang untuk menjadi baik, peningkatan dari sisi ketakwaannya, prestasi-prestasi ruhani. Inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, terus begitu. Dan itu dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendakwahkan Islam, itu ketika contohnya ketika beliau di Madinah Al-Munawwarah, ya, lalu di sana ini masyarakatnya ini heterogen. Beliau membuat satu perjanjian yang kemudian disepakati oleh semua pihak. Itulah yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Walaupun kemudian kalau mereka yang terang-terangan melawan atau menyalahi perjanjian, maka mereka itulah yang diperangi, mereka itulah yang dimusuhi. Tapi kalau mereka ini kafir, tapi dalam konteks kafir yang zimmi, maka itu dalam perlindungan Islam.
dan mereka tidak melawan, bukan termasuk kategori kafir yang harbi. Tetapi tetap dakwah Islam tetap disampaikan dengan cara-cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Rasulullah sudah mencontohkan hal itu. Tetapi ketika ada yang melawan, ketika ada yang mengobarkan perang, maka Islam harus betul-betul mempertahankan. Maka disinilah li'ila'i kalimatillah. Maka orang-orang yang ikut dalam peperangan ketika itu, ketika gugur di medan perang, maka penghargaannya luar biasa tinggi, sehingga mereka disebut dengan orang-orang yang syahid karena mempertahankan Islam. Para hadirin rahimakumullah. Lalu pesan yang secara dalam hadis ini adalah bahwa ini memang Rasulullah SAW itu juga mengajak kepada kita agar kita ini senantiasa ngajak orang untuk menjadi lebih baik. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, konsekuensi dari orang yang sudah bersyahadat, kalau kita lihat dalam matan hadis ini, dalam teks hadis ini, yang Rasulullah melanjutkan setelah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, maka orang ketika sudah beriman dengan bersyahadat, maka dia sudah memenuhi rukun Islam yang pertama. Maka iman itu tidak cukup hanya percaya dengan hati, tapi harus dibuktikan. Makanya rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Maka Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya dalam hadis ini, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Artinya apa? Orang yang sudah bersyahadat, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Maka tidak cukup beriman itu hanya percaya lalu kemudian mengatakan saya beriman, tapi harus ada tindak lanjut dalam hal pembuktian dari keimanan itu, yaitu mendirikan sholat. Dulu di periode Madinah itu ada tokoh besar munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini pura-pura masuk Islam, karena zaman Nabi itu nifaknya, penyakit munafiknya orang-orang itu yang banyak ini adalah nifak secara i'tiqadi. Nifak secara i'tiqadi itu hanya luarnya beriman karena dia nyari selamat, mencari agar selamat. Karena ketika itu posisi umat Islam sudah mulai kuat. Lalu kalau dia tetap dalam tidak pura-pura beriman, tidak dapat bagian. Ya. Maka disinilah kemudian dia ini pura-pura beriman, sehingga hatinya aslinya tidak beriman. Tapi kalau pada perkembangannya kemudian munafik itu banyak yang nifak amali. Jadi nifak amali itu ya imannya sebenarnya beneran, tapi melakukan perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya ada sisi-sisi nifaknya, tapi dari sisi amali. Termasuk cirinya kalau kita lihat dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi termasuk ini yang harus kita waspadai, termasuk harus introspeksi diri masing-masing dari kita, bahwa termasuk ciri-ciri munafik itu adalah ini yang nifak yang boleh jadi amali. Itu adalah mereka ini ketika mendirikan sholat itu malas-malesan. Ya, tujuannya hanya untuk apa? Yura'unan nas. Jadi kalau pas dikontrol sergap, kalau tidak ada yang kontrol, ya mungkin ada yang duduk-duduk di belakang sana. Padahal ini masjidnya kadang-kadang masih kosong itu. Tapi ada yang sengaja itu di belakang sana itu masih rokokan. Itu ada. Tapi itu ya, insya Allah dulu. Kalau sekarang insya Allah tidak beneran atau tidak jauh beda, wallahu a'lam. Nah ini harus kita melakukan introspeksi. Itu namanya nifak terkait dengan amal yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi dalam sholatnya pun itu hanya sedikit sekali ketika mengingat Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW itu menyebutkan dua setelah syahadat, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini
Bukan berarti yang lain itu tidak penting seperti puasa, karena puasa jelas masuk dalam konteks rukun Islam. Haji juga masuk rukun Islam. Tapi ini nanti tercakup dalam lanjutan sabdanya. Rasulullah itu mengangkat yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini menunjukkan ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Yuqimus shalah, setelah seseorang itu bersyahadat, maka dia harus mendirikan salat. Harus senantiasa menjaga salatnya. Salat itu iqamatus shalah, orangnya disebut muqimus shalah. Di dalam Al-Quran itu disebut ada dua, ada yang disebut al-musallin, ada yang disebut muqim as-shalah. Doanya Nabi Ibrahim untuk anak cucu beliau, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-musallin itu orang yang sholat. Orang yang sholat itu dalam konteks tertentu itu masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka al-musallin dengan muqim as-shalah itu lebih tinggi muqim as-shalah. Karena kalau disebut muqimus shalah itu orang yang senantiasa menjaga sholatnya dan dia serius. Kalau al-musallin, ya pokoknya sholat ala kadarnya. Bahkan kalau sampai melupakan substansi dari sholat yang dia lakukan, an sholatihim sahun, makanya terancam dengan fawail. Na'udzubillah. Maka sholat itu ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan baik ini itu harus memiliki dampak, harus memiliki satu asar, satu efek yang positif, yaitu bagaimana dia juga baik ke sesama. Hubungan horizontal sesama manusia. Salah satunya adalah wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu kalau yang wajib bagi kita semuanya, ini setiap tahun ada namanya zakat fitrah. Tapi bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat, ya sesuatu yang wajib zakat sudah mencapai nisab, sudah haul, sudah memenuhi syarat, dia wajib. Maka zakat ini sesungguhnya adalah sedekah yang sifatnya wajib. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Nah, kalau kita seumpama belum masuk dalam orang-orang yang wajib zakat selain zakat fitrah tadi, maka ada sedekah-sedekah yang sunnah yang sangat dianjurkan. Kita melakukan infak, membantu saudara kita. Ini termasuk salah satu wujud keharmonisan horizontal di antara sesama manusia, dan itu adalah menjadi buah dari hubungan baik kita dengan Allah secara vertikal. Sehingga dua hal ini harus seimbang. Jadi sholatnya ya bagus, kesesama juga bagus. Itulah yang disimbolkan dalam sholat itu. Sholat itu ditutup dengan salam. Salam itu maknanya kedamaian, keselamatan. Sehingga kita ini kalau salam tengok kanan, tengok kiri, ini sesungguhnya pesannya secara implisit ini adalah bagaimana orang yang sholatnya baik itu bisa betul-betul menebar kedamaian kepada sesama. Lanjutan hadis ini, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi kalau orang sudah syahadat, sholat, zakat, sudah syahadat saja, maka mereka ini haram darahnya. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diperangi. Apalagi hanya umpama masalah-masalah yang furu'iyah, yang tidak usul, yang tidak pokok. Ini masalah yang diperdebatkan, yang khilafiyah. Maka di situ jangan sampai ada orang yang kemudian mengatakan, oh dia melakukan ini maka dia dikatakan sebagai kufur. Kalau dia sudah kafir berarti dia sudah keluar dari Islam dan halal darahnya. Ini tidak sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. Karena di sini Rasulullah menyatakan, nek wong wis syahadat, salat, ya zakat, maka lewat begitu itu ya jangan kemudian tidak boleh, jangan diperangi, karena mereka ini darahnya haram, artinya bukan halal darahnya. Halal itu maksudnya apa? Boleh dibunuh? Tidak boleh itu. Ya, termasuk hartanya. Hartanya tidak boleh diambil sebagai harta rampasan perang lalu diambil, tidak boleh. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan illa bihaqqil Islam.
ada dua pemahaman terkait dengan teks illa bihaqqil Islam. Yang pertama, ada yang memahami ini maknanya adalah jadi setelah darah mereka terjaga dan hartanya terjaga karena sudah syahadat, sholat tadi itu, maka lanjutannya mereka ini wajib melaksanakan hak-haknya Islam. Apa itu? Yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah dan tentunya menjauhi atau tidak melakukan larangan-larangan yang telah dilarang dalam agama. Itu yang menjadi haknya Islam, menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang mukallaf. Kan begitu. Lalu ada pemaknaan yang kedua, illa bihaqqil Islam itu maksudnya apa? Jadi kalau ada orang yang sudah syahadat, sholat, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sudah melakukan perintah di dalam agama ini, tetapi kok dia ini masih melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, umpama naudzubillah melakukan zina, maka dalam Islam itu terkait dengan zina itu ada hukum yang namanya rajam. Maka ketika rajam bagi pezina ini kemudian dibolehkan, itulah namanya illa bihaqqil Islam. Termasuk ada orang yang membunuh, maka kalau sudah disidangkan lalu semuanya sudah terbukti, ya, lalu diputuskan hukum kisos, maka di situ juga bisa tetap berlaku walaupun orang itu sudah bersyahadat karena dia melanggar hak-haknya Islam. Termasuk potong tangan ini terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu kemudian Rasulullah melanjutkan di dalam sabdanya wa hisabuhum 'alallah. Hisab mereka itu menjadi tanggung jawab mutlak Allah. Karena begini, tadi kan kita sudah kita jelaskan bahwa ternyata orang-orang ini, siapapun kita, ketika melakukan amal-amal ibadah, itu kan kita ini hanya bisa melihat secara zahir. Sampai jamaah subuh sudah berangkat ke masjid, ya sudah. Tapi lagi-lagi ya wahisabuhum 'alallah. Apakah ketika sholat subuh itu satu rakaatnya tidak sadar, satu rakaatnya baru sadar, ataukah dua rakaat tidak sadar dua-duanya? Nah, itu semua hisabnya diserahkan kepada Allah. Atau dulu ketika orang-orang munafik yang nifak secara i'tiqadi, maka yang nifak secara i'tiqadi, ya kelihatannya zahirnya dia sudah bersyahadat, tapi padahal dia ini hanya pura-pura, hanya di lisannya saja. Maka ini Rasulullah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya sudah, hisabnya itu tanggungan Allah. Karena yang tahu sampai isi hati orang itu seperti apa, itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sholat kelihatannya khusyuk sampai merem begitu, ya, kelihatannya kata temannya sholatnya khusyuk, tapi ternyata malaikat mencatat ini saja nih gak khusyuk, tapi hari ini tiba-tiba tidur. Nah ini kan sudah, itu semuanya yang penting sudah datang ke sini dan sampean sudah niat untuk jamaah sholat subuh, lalu kok kemudian terserang dengan rasa ngantuk yang luar biasa, tapi masih berusaha untuk mengikuti baca al-wirdul latif sampai kemudian irsyadat, sudah berusaha. Ini insya Allah jangan khawatir, hisabuhum 'alallah. Jadi jangan khawatir, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ya tetap harus ada usaha dari kita agar ya apa caranya agar tidak ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan hadis yang ke-8, yaitu berbicara mengenai kehormatan seorang muslim dan haram darahnya, artinya tidak boleh ditumpahkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wah, kalau sudah mau penutup ini langsung melek semua. Ini acara inti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.